ngelihatnya seperti apa sih? Ya itu sih berkah, salah satu berkah dari Allah ya, bukti juga bahwa Allah tuh maha kuasa, makhluk nggak kuasa. Jadi mau makhluk seberusaha apapun untuk matiin rezeki aku, alhamdulillah Allah selalu ada jalan untuk ngasih aku rezeki dari pintu mana aja yang nggak disangka-sangka. Bisa mengerjakan sesuatu yang positif untuk bisa menutup telinga kita dari omongan-omongan yang sekiranya ya nggak ada kontribusi apa-apa gitu dalam hidup kita. Kalau ke Along sama Ali sih belum ya, karena mereka masih kecil. Ya. Kalau ke Stella udah mulai aku jelasin, kayak misalkan Mami sama Daddy nanti udah nggak bisa sering-sering ketemu lagi gitu, supaya Mami nggak nangis lagi, supaya nggak ribut lagi. Jadi Mami sama Daddy tetap baikan, tetap temenan. Jadi ngejelasinnya gitu, lebih ke sisi positifnya sih yang kita highlight ke dia gitu. Jadi dia nggak merasa kayak ada bahasan negatif yang mengenai perpecahan gitu atau perceraian gitu. Lanjut. Siapa yang paling penakut? Selin, gimana? Kalau ke Along sama Ali sih belum ya, karena mereka masih kecil. Ya. Kalau ke Stella udah mulai aku jelasin, kayak misalkan Mami sama Daddy nanti udah nggak bisa sering-sering ketemu lagi gitu, supaya Mami nggak nangis lagi, supaya nggak ribut lagi. Jadi Mami sama Daddy tetap baikan, tetap temenan. Jadi ngejelasinnya gitu, lebih ke sisi positifnya sih yang kita highlight ke dia gitu. Jadi dia nggak merasa kayak ada bahasan negatif yang mengenai perpecahan gitu atau perceraian gitu. Tapi Inara, apakah Inara sama kita sebut saja Virgon ya? V dong inisial. Tapi kan orang-orang udah pada tahu. Iya. Sama Boleh lah. Sama Virgon tuh pernah nggak sih berantem di depan anak? Pernah, pasti pernah. Tapi ya gimana ya, maksudnya aku kan introvert, aku lebih suka tuh kalau misalnya ada masalah kita ngobrol lah gitu di kamar gitu kan. Maksudnya mau kita nanti ujungnya teriak-teriak bagaimana kan, setidaknya anak tuh nggak boleh secara langsung kan. Tapi aku tahu dia nggak sengaja, cuman ya itu kayak gitu suka kelepasan. Terus kalau kayak gitu kelepasan, Inara jelasin ke anak-anaknya gimana? Udah baikan beneran apa belum, intinya ya kita harus nunjukin bahwa kita nih udah bisa ngobrol secara normal gitu di depan anak-anak. Jadi mereka tahu. Starla kan ya. Iya, jadi mereka tahu ketika orang tuanya ini punya masalah, toh masih bisa diselesaikan di tempat gitu. Ada solusinya gitu. Jadi mereka nggak yang bertanya-tanya, ini orang tua aku tuh masih berantem apa enggak ya gitu. Itu kan nggak enak ya kalau misalnya kita digantung dalam keadaan yang seperti itu, yang nggak ada penjelasan apa-apa. Nah, kalau misalkan anak-anak berarti sekarang posisinya sama kamu? Iya. Nah, kalau sama bapaknya masih suka ketemu nggak sih? Masih dong, masih. Dibatasin nggak, misalnya kayak seminggu sekali kah? Enggak, atau aku sampai pernah. kapanpun mau ketemu juga silakan aja? Iya, gitu? nggak pernah ngebatasin sih kalau masalah frekuensi ketemu ya. Yang penting nggak mengganggu jadwal sekolah anak aja. Gimana sih langkah-langkah Inara untuk bisa dapetin hak asuh anak-anak? Aku menghadirkan saksi aja. Jadi saksi di sini ya sebenarnya untuk mendukung bahwa betul loh keseharian aku tuh di rumah selama menjadi istri kemarin ngurus rumah tangga, ngurus anak gitu. Karena kalau kita pikir secara akal logika, anak bisa sekolah di Kipina, di Gading Serpong. Anak bisa, Lala bisa homeschooling. Kegiatan Starla yang kayak ekskulnya dia kayak violin, piano, berkuda juga ada. Kemarin sempat berenang, udah lulus berenang, jadi sekarang dia udah lebih jago berenangnya. Itu kan butuh koordinasi, scheduling, butuh koordinasi ke orang-orang Manajemen, lesnya. segala macam. Itu tuh ini juga. Nah itu siapa lagi yang ngatur itu kalau emang maminya bodo amatan? Kenapa violin enggak yang lain? Enggak nyanyi, enggak piano? Nggak tahu dia yang minta. Emang dia demen itu ya? Iya memang dia suka. Jadi aku nggak pernah maksain anak-anak aku untuk ngikutin kemauan aku atau dedinya gitu. Ayo kamu piano aja atau gitar aja. Karena kan dedinya bisanya di situ kan, piano sama gitar.
Ya kalau tuh anak itu lebih milih violin ya sudah. Emang suportif aja ke anak-anaknya? Iya, jadi orang tua kan tugasnya hanya memfasilitasi saja, fasilitator. Selebihnya kan yang menjalankan itu kan anak-anak. Benar. Inara, ini kita ngomong jelek aja, amit-amit ya. Hak asuh anak nggak jatuh ke tangannya Inara. Apakah itu pernah terbesit nggak di pikiran Inara? Oh pasti ada ketakutan ke arah sana. Pasti pernah ada ketakutan ke arah sana, apalagi waktu awal-awal kasus ya, karena memang sempat juga diancam kayak gitu awal-awal. Ya inilah jalan yang aku tempuh sampai ada di titik sampai saat ini ya karena demi mereka gitu. Tapi kalau misalkan dari kemarin kita ngeliat di sosial media dan juga TV ya, kayaknya dari pihak keluarga kamu kayaknya support gitu. Tapi maaf nih, dari pihak keluarga sana kayaknya sama kamu tuh kayak nyinyir gitu. Dan sedangkan kan anak-anak di tangan kamu ya semuanya ya. Dan aku lihat kamu tuh orangnya santai, tenang, menanggapi itu kayak soalnya tidak ada apa-apa dan biarkanlah berlalu aja semuanya. Iya, ya karena kan yang lebih tahu diri kita ya kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang mau beropini apa ya biarin aja. Kita kan dikasih sama Tuhan tangan dua itu untuk bisa mengerjakan sesuatu yang positif, untuk bisa menutup telinga kita dari omongan-omongan yang sekiranya ya nggak ada kontribusi apa-apa gitu dalam hidup kita. Tapi hubungan kamu dengan ibu mertua itu saat ini seperti apa? Masih suka berkabar kah di telepon, di chat gitu? Belum. Sama sekali nggak? Belum. Ini minumnya kamu kayaknya haus deh. Iya, makasih. Bagus Chan, masuk terus. Ya, udah ya. Makasih. Ambil sendiri. Nah, dari meja makan sekarang kita ke ruangan. Ini ruang apa nih, Nara? Ini ruang tengah. Ruang tengah ya? Mungkin nanya, itu ruang belakang, itu ruang depan, itu ruang tengah. Gue bingung, mau nanyanya gimana? Ada foto Inara, The Spirit of Strong Mom, Inara Rusli. The Spirit of Strong Mom, Inara Rusli. Masya Allah, keren banget. Inara tuh emang rezekinya semenjak akhir-akhir ini ya, itu berlipat-lipat dan bertambah-tambah sampai Inara terpilih jadi brand ambassador skincare, klinik, segala macam, kerjaan juga nggak berhenti-berhenti. Itu ngelihatnya seperti apa sih? Ya itu sih berkah, salah satu berkah dari Allah ya, bukti juga bahwa Allah tuh maha kuasa, makhluk nggak kuasa. Jadi mau makhluk seberusaha apapun untuk matiin rezeki aku, alhamdulillah Allah selalu ada jalan untuk ngasih aku rezeki dari pintu mana aja yang nggak disangka-sangka. Inara, tapi kan Inara selama pernikahan itu kemarin-kemarin vakum ya? Iya. Jadi emang nggak kerja dan tiba-tiba sekarang dengan adanya, kita sambil duduk aja. Chan, duduk Chan. Iya. Kan tuan rumahnya dia, kenapa lu mempercayakan? Oke. Nah kan sempat vakum, jadi Inara kemarin semenjak jadi istri ya nggak kerja ya, jadi ngurus anak di rumah. Ada strugglingnya nggak sih, kesulitannya buat Inara sendiri? Ya pastilah adaptasi, karena kan selama 7 tahun kebelakang kemarin ini kan aku nggak ada kegiatan yang gimana-gimana, kemana-mana. Kalau mau pergi pasti kalau nggak ngedampingin suami, kalau nggak lagi nemenin anak kemana. Iya. Ketika balik lagi kerja gitu di dunia entertain ya adalah pasti adaptasi, kayak ngebagi waktu untuk anak-anak, ngebagi waktu untuk istirahat pastinya gitu. Karena Inara back to work, Inara masih inget nggak awal mula karir Inara sebagai member girl band? Kalau Inara nggak inget, kita ingetin. Kita ada kotak surprise. Kita ada surprise buat Inara. Ini dari tamu dadakan, silakan dibuka. Ini mungkin kisah masa depan dan juga masa lalu kamu. Ih, Chan masuk terus tuh. Masa lalu? Masa depan? Maksudnya gitu. Masa lalu, masa depan, masa gitu sih? Ya. Ini kita lihat ada baju-baju. Apakah ini mengingatkan Inara pada zaman-zaman Inara girl band dulu nggak sih? Ini baju tidur kamu? Wah, ini adalah baju-baju Inara zaman dulu. Ini saat lagi di dapur ya mungkin ya. Kayaknya aku nggak tahu ini baju siapa. Baju siapa?
Lu jangan bikin malu loh nih, kita ada bintang tamu di rumah orang loh ini. Mico, dia kan dulu girl band. Lu ngapain kasih baju ibu-ibu lagi ngulek di dapur? Ini oke dasar, ini baju kamu bukan? Bukan. Yang ini? Bukan. Wah, Ico, ada lo. Ini lagi rame-rame, oh lagi SD. Bukan, ini mama. Mama Mama? mana? Ini mami aku jadi guru. Oh, mama kamu tuh dulu guru. Ini. Bukan, jadi ini lagi syuting sinetron Bidadari. Aku lagi nemenin mama syuting. Oh, jadi Inara sendiri ini terlahir dari keluarga entertainment juga ya? Iya. Masya Allah. Pas udah, oh ini masih kecilnya banget, masih ada juga tuh. Udah kelihatan sih bakatnya ya. Senyumnya tuh kayak udah, emang gigi kamu modelnya emang gini ya? Kayak ada gingsel-gingsel kanan kiri gitu ya? Kucing Anggora. Ini kan bayi masih gigi susu, belum gigi sekarang. Tapi kelihatan tuh, ya kan? Nah, ini pas Inara lagi di Beksa nih. Beksa tuh rame banget. Ini Beksa atau bubaran pabrik? Ini berapa orang sih? 1, 2, 3, 8. 4, 5, Ada 8 orang. 6, 7, 8, 8. Ini juga ya, Inara bisa yang juga mana ya? nih, Inara? Iya, ini Beksa juga. Inara kamu yang mana? Yang rambutnya Ini kamu nih ya? Oke. Judes Tapi mukanya. biasanya kalau misalkan kayak Tapi katanya dulu sempat dapat pertentangan dari orang tua ketika kamu ingin terjun di dunia entertainment. karena mami kan entertain juga kan. Jadi kalau papi aku mikirnya kayak ya nggak mau lah sampai salah jalan kayak gitu. Karena kan belajar dari masa lalunya beliau ya. tadi kamu bilang sempat salah jalan. Emang sempat ada masalah apa antara papa sama mama kamu nih, teman-teman? Ya namanya rumah tangga ya pasti ada masalah. Karena mereka juga pisah hidup ya, cerai hidup. Jadi ya pastilah ada masalah.